Persero ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera, terutama di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh, karena adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam. Gangguan terjadi pada pukul 18.44 waktu Indonesia Barat, dan di saat itu kami langsung melaporkan kondisi ini kepada Kementerian ESDM melalui Bapak Dirjen Tenaga Listrik. Dan ini Kementerian ESDM selaku regulator dari sistem ketenagalistrikan. Dan di saat itu juga kami mendapatkan arahan dari kementerian agar terus melakukan berbagai langkah untuk mengoreksi dan memperbaiki sistem kelistrikan Sumatera yang mengalami gangguan ini. Ini sebagai indikasi awal, ada ruas transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, yang indikasi awalnya karena gangguan cuaca sehingga terjadi gangguan pada sistem transmisi tersebut, dan sistem transmisi tersebut keluar dari sistem kelistrikan Sumatera. Dampaknya adalah adanya shock terhadap pembangkit kami. Ada sebagian wilayah di mana karena bebannya itu hilang, maka terjadi oversupply. Frekuensi sistem kelistrikan di daerah tersebut naik dan tegangannya juga naik, sehingga pembangkitnya langsung secara otomatis keluar dari sistem, atau kalau dalam istilahnya dari publik adalah pembangkitnya secara otomatis padam. Tetapi ada juga daerah-daerah yang mengalami defisit karena pembangkitnya menjadi berkurang, maka frekuensinya turun, voltasenya turun, sehingga ini menjadi beban bagi pembangkit kami, dan secara otomatis maka pembangkit di daerah tersebut juga keluar lepas dari sistem ketenagalistrikan dan juga padam. Dan kami menyampaikan kondisi ini ternyata berlaku domino, sehingga terjadi gangguan sistem ketenagalistrikan dari Jambi, Riau, Sumatera Utara, sampai ke Aceh. Dan ini adalah gangguan kelistrikan yang cukup luas di wilayah Sumatera. Kami betul-betul memahami bahwa listrik adalah kebutuhan utama dari masyarakat, baik untuk objek-objek vital, baik untuk rumah tangga, untuk kegiatan ekonomi. Untuk itu kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah kejadian ini,
kami langsung mengerahkan seluruh kekuatan tim kami. Pertama adalah kami melakukan asesmen apakah ada dampak kerusakan pada gardu induk dan juga sistem transmisi kami. Dan alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 jam seluruh sistem gardu induk dan transmisi kami bisa kami pulihkan. Dan ini kondisi yang sangat berbeda dalam bencana Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh pada waktu itu, di mana di saat itu ada kerusakan fisik, di mana transmisi tower rubuh dan transmisi terputus. Dan hari ini kami menyampaikan bahwa gardu induk dan sistem transmisi kami sudah pulih. Nah, tentu saja langkah selanjutnya adalah bagaimana kami bisa menyalakan kembali pembangkit-pembangkit yang karena domino efek tadi padam. Dan langkah-langkah ini pertama adalah menyalakan pembangkit, kemudian menyambungkan pembangkit tersebut kepada sistem transmisi kami melalui gardu induk, dan ketiga adalah mensinkronisasi. Kami mengakui bahwa sistem kelistrikan terdiri dari berbagai jenis pembangkit. Untuk pembangkit hidro tentu saja proses menyalakan, proses menyambungkan, dan proses sinkronisasi bisa berjalan, bisa lebih cepat. Sistem gas juga bisa kami laksanakan dengan lebih cepat. Cepat dalam hal ini adalah berkisar antara 5 sampai 15 jam. Tetapi untuk sistem PLTU, pembangkit listrik tenaga uap batubara, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.